Kalau seperti itu nggak boleh. Kalau seandainya mengkhususkan hari Jumat untuk seperti itu. Namun kalau hari Jumat pilihannya adalah pilihan kemaslahatan duniawi saja, tak ada hubungannya dengan syariat, hal yang seperti ini bid'ah. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun kalau tidak katakan bahwa sholat duha itu hadisnya lemah. Apa batas akhir pelaksanaan sholat tahajud dan sholat witir? Bisakah kita lupakan sesuatu yang bagian daripada hidup kita? Bolehkah bersedekah nasi bungkus dan mengkhususkan setiap hari Jumat diberikan kepada pemulung dan yang lainnya, dan apakah perbuatan itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW? Kalau pelaksanaan hari Jumatnya tak ada diniatkan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang spesial, harus hari itu, tak boleh pada hari yang lain, jadi tidak ada pengkhususan harus hari Jumat. Kalau tidak hari Jumat tidak sah, kalau tidak hari Jumat tidak baik, tidak bisa digeser untuk hari Kamis, tidak bisa digeser untuk hari Selasa. Kalau seperti itu nggak boleh. Kalau seandainya mengkhususkan hari Jumat untuk seperti itu. Namun kalau hari Jumat pilihannya adalah pilihan kemaslahatan duniawi saja, tak ada hubungannya dengan syariat, karena orang pada datang ke masjid sehingga ada kesempatan kita untuk berbagi, dan tak ada keyakinan pengkhususan hari, maka boleh. Karena pada dasarnya memberikan infak makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, bebas pada hari manapun. Bebas pada hari manapun. Jangan dikhususkan harus pada hari ini, selain hari ini jangan. Itu jangan seperti itu. Sama dengan majlis-majlis ilmu yang kita lakukan. Sebagian majlis ilmu kita lakukan pada hari Kamis, sebagian kita lakukan majlis ilmu pada hari Ahad, sebagian majlis ilmu kita lakukan pada hari Sabtu. Kenapa kita ambil hari Sabtu? Tak ada hubungannya bahwa keyakinan kita majlis taklim ini, pelajaran tauhid ini, pelajaran tafsir ini harus pada hari ini. Itu nggak ada sama sekali. Hanya karena waktu kesempatan kita yang ada pada waktu itu, dan kemaslahatan kaum muslimin untuk bisa berkumpul pada waktu itu. Juga pemilihan waktu malam, pagi, sore. Kalau seandainya kajian itu dilakukan pada hari Kamis malam, dan tidak boleh kecuali harus Kamis malam, tidak ada malam lain, kajian ini harus Kamis malam, digeser berarti salah. Hal yang seperti ini bid'ah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun kalau tidak ada keyakinan itu, dia adalah bagian daripada majelis ilmu, dan penentuan waktunya hanya kemaslahatan dunia yang tidak ada hubungan dengan mengkhususkan suatu malam untuk ibadah. Ada seseorang yang mengatakan bahwa sholat duha itu hadisnya lemah. Sholat duha hadisnya sahih, ya, sholat duha hadisnya sahih, bahwa Nabi kita SAW mengajarkan sholat duha dan melakukan sholat duha. Ada dalam riwayat Imam Bukhari, ada dalam riwayat Imam Muslim. Bahkan di riwayat Imam Muslim, Nabi melakukan 8 rakaat sholat duha di Fathu Makkah. Melakukan 8 rakaat sholat duha di Fathu Makkah. Maka yang ana tahu, wallahu alam, sholat duha berasal dari hadis-hadis yang sahih. Pertanyaan berikutnya, apa batas akhir pelaksanaan sholat tahajud dan sholat witir? Batas akhirnya adalah masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh berarti sudah habis. Selagi waktu subuh belum masuk, maka masih boleh sholat tahajud dan masih boleh sholat witir. Bahkan sholat witir itu makin afdol adalah semakin mendekati waktu azan. Di akhir malam sholat witir itu lebih afdol daripada di awal malam. Dia boleh dilakukan di awal malam, sebelum kita tidur sholat witir boleh. Setelah sholat isya kita sholat witir boleh. Namun yang afdol adalah dilakukan di akhir malam. Nah, Ustadz, kalau seandainya anggota keluarga telah meninggal dunia, seperti anak dan ayahnya, kedua-duanya telah meninggal dunia, apakah di alam barzakh mereka saling bertemu?
hadis yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ruh setelah kematian, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu ardhahu. Tak ada berbicara bahwa para ruh itu bertemu. Tidak ada berbicara bahwa para ruh saling bertemu. Oleh karena itu kita katakan Allahu a'lam, tak ada keterangan yang kita dapatkan dari Nabi kita SAW bahwa ruh bertemu. Dan ini bahagian daripada akidah yang harus kita tanamkan juga, adalah hal-hal yang berhubungan dengan hal yang gaib jangan pernah berbicara, kecuali ada keterangannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masalah gaib manusia tidak tahu sama sekali. Kita tidak bisa menembus alam gaib untuk mengetahui apa yang terjadi. Satu-satunya jalan adalah mendapatkan berita yang sahih tentang alam gaib itu, dan berita yang sahih kepada kita hanyalah dari dua, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Sebuah pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz, apabila kita telah bertaubat dari masa lalu kita, kemudian kita berkeluarga, tapi masih teringat dosa-dosa masa lalu dan kemaksiatan, apa yang harus dilakukan untuk melupakannya? Bisakah kita lupakan sesuatu yang bagian daripada hidup kita? Bisa kita lupakan. Dia adalah bahagian daripada hidup kita. Dia adalah diri kita. Bisa kita lupakan? Nggak bisa kita lupakan. Dan Allah tidak pernah menyuruh kita untuk melupakan kesalahan masa lalu kita. Allah tidak memerintahkan, syariat Allah Taala tidak memerintahkan kita harus lupakan, nggak boleh diingat. Dan kita tidak akan bisa melupakannya. Wong kita yang melakukannya, kita yang mengerjakannya, bagaimana kita akan lupa? Maka tidak ada perintah untuk melupakannya dan tidak ada cara untuk bisa lupa. Ingatlah kesalahan masa lalu, kemudian ikuti dengan kebaikan. Setiap ingat kesalahan masa lalu, semangat untuk beribadah, dan kemudian jadikan bahwa ingat masa lalu adalah sesuatu yang harus memotivasi kita untuk rajin beribadah. Selalu masa lalu kita telah habiskan untuk hal-hal yang salah. Sekarang saatnya kita hidup untuk masa yang akan datang dengan hal yang benar, dengan hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat masa lalu adalah untuk memberikan semangat ibadah di masa yang akan datang. Itu dia manfaat daripada ingat masa lalu yang kita telah habiskan untuk perbuatan maksiat. Dan tak perlu dia dilupakan, dan tidak bisa dilupakan karena dia adalah bahagian daripada hidup kita. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah kita telah berbuat masa lalu yang salah, yang ke depan jangan lagi, kalau bisa jangan lagi terjerumus ke dalam masa lalu yang sudah salah itu. Masa lalu yang buruk telah berlalu, yang ke depannya harus yang baik. Ya, para ulama memberikan pesan kepada kita, kalau engkau perbaiki masa yang akan datang, Allah perbaiki masamu yang lalu. Allah akan ampunkan dosa-dosamu di masa yang lalu kalau engkau perbaiki di masa yang akan datang. Maka ingat masa lalu maksiat adalah untuk memberikan semangat beribadah untuk di masa yang akan datang, masa yang ke depan, dan dengan harapan di saat kita membenahi masa yang akan datang, kita menutup usia kita di atas ketaatan, menutup usia kita dengan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Dan manusia dinilai oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan apa yang telah lalu yang dia lakukan. Penilaian manusia di sisi Allah bagaimana Allah mewafatkannya. Pada saat dia wafat, dia sedang apa yang dia lakukan ketika dia wafat. Kalau wafat di atas ketaatan berarti orang yang dicintai. Kalau wafat di atas kemaksiatan berarti orang yang mendapatkan indikasi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan masalah kesalahan masa lalu, tapi yang menjadi masalah adalah apakah perbuatan buruk dengannya kita mengakhiri usia kita. Kalau kita wafat di atas su'ul khatimah, di atas masa ini yang bermasalah. Maka ingat masa lalu dari maksiat adalah untuk menambah semangat kita melaksanakan ibadah untuk masa yang akan datang dengan harapan paling besar, yaitu wafat husnul khatimah, kemudian dosa dan diampuni, dosa-dosa yang kita diampuni oleh Allah,
dan semoga pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.